Habib, Syarif, Sayyid kafir, saya nggak pernah dengar itu. Yang saya dengar, barang siapa yang tidak percaya dengan Habib kafir, saya dengar. Saya dengar. Jadi kalau kamu mengatakan bahwa nama Habib, Syarif, dan Sayyid adalah satu kesatuan, bohong kamu. Kamu berbohong ini. Kenapa? Kalau memang betul nama Habib, Syarif, dan Sayyid adalah kesatuan daripada nama tersebut, kenapa mereka kok nggak memakai gelar itu dari dulu? Kenapa mereka malah mengatakan orang yang sudah menggelar Habib berarti dia adalah orang yang sudah alim, sudah berilmu. Kalau masih di luar itu, berarti orang itu bukan berilmu, tidak berilmu. Apakah Habib ini dulunya berilmu, kemudian sekarang dia pindah Syarif dan Sayyid? Apakah dia dulu pandai berilmu, sekarang tidak berilmu gitu ceritanya? Ini kan lucu. Terus kamu tadi mengatakan bahwa Habib ini tidak pernah melanggar hukum. Keren ini kamu. Kenapa? Karena Habib ini tahu dia mengikuti ajaran datuk-datuknya. Terus dulu ada orang dari Arab Saudi langsung ketangkap, masuk penjara. Ada juga orang, ya saya nggak mau sebut nama deh, kamu mesti tahu kok. Ada juga orang, ya di sidang dia tanya kepada hakimnya, Nabi Muhammad itu kakek aneh atau kakek antum? Bahkan ada seorang Habib di Jepara, dia masuk buih. Ada juga Habib ya masuk penjara. Kenapa? Karena selingkuh dengan jemaah istrinya. Jadi kamu kalau mengatakan bahwa Habib ini tidak bertentangan dengan hukum, berbohong lagi kamu. Kamu tuh ya tadi juga mengatakan kepada saya, Habib ini mengajarkan cinta, kasih sayang, mengajarkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Cinta apa yang mereka sampaikan? Jadi mereka mengajarkan cinta bahwa Nabi Muhammad, Sidina Ali, dan putranya Sidina Hasan dan Husain belajar ilmu nahwu sama Habib gitu. Atau dia mengajarkan cinta kepada Rasulullah, kemudian saking cintanya dia sampai bilang Rasulullah SAW tiap bulan, tiap minggu, tiap bulan, bahkan tiap minggu tawaf di Surabaya. Itu tolonglah kamu berpikir agak positif sedikit. Ya, berpikir agak positif sedikit, bro. Kasihan saya kepada kamu. Sudah jelas Habib sekarang banyak yang ganti nama kok. Bahkan kalau masuk TikTok ya, mereka tinggalkan gelarnya. Paling namanya siapa? Ameji. Paling namanya kebenaran. Seharusnya kamu pede loh dengan gelarmu, Habib kebenaran keadilan gitu. Seharusnya dia pakai gelarnya Habib Ameji gitu. Gitu caranya. Bukan gelarnya dicantolkan, ditinggal. Ini lucu bro lucu. Ayo sekarang bagianmu. Di Ahmadi. Jadi gini kamu ini mungkin kamu bermain hanya ada di Pulau Jawa. Jadi kamu tidak tahu di wilayah di luar Pulau Jawa.
para keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dipanggil dengan sebutan Y, itu berada di Surabaya dan sekitarnya. Kalau di luar Pulau Jawa ada juga digelar dengan, loh kok ketawa di? Itu fakta. Dipanggilnya Y di sana. Kemudian ada lagi di wilayah timur, itu dipanggilnya dengan sebutan Y. Paham tuh? Ada lagi dipanggil dengan Sayyid. Saya paham, bro. Untuk gelar Habib itu sebenarnya diberikan kepada orang yang lebih sepuh, orang yang lebih senior usianya, dan orang yang memiliki ilmu pengetahuan tentang agama. Namun turun sampai sekarang ini, tahun ke tahun itu panggilan Habib sudah mulai merata kepada semuanya. Kenapa? Karena mereka cinta. Itu sebenarnya di situ. Akhirnya dipanggil Bib. Ada juga panggilan Y. Ada juga Sayyid. Cuman kebanyakan di Pulau Jawa ini dipanggil dengan Bib. Habib disingkat lagi menjadi Bib. Ini kan hanya sebutan, hanya panggilan di. Contoh kamu Ahmadi, saya panggil Di. Apa bedanya tuh Ahmadi dengan Di? Karena apa saya panggilin kamu dengan sebutan Di? Karena saya menganggap kamu nih orang baik. Sehingga saya menaruh simpati pada kamu, saya panggil kamu dengan sebutan Di. Ada lagi contoh Ahmad, dipanggil dengan sebutan Mat. Itu karena apa? Karena saya menghargai orang tersebut. Saya menaruh simpati pada orang tersebut. Sehingga namanya yang Ahmad itu seakan-akan kalau kita panggil Ahmad terasa kasar. Tetapi ketika kita panggilan Mat, itu menjadi halus. Dan itu menunjukkan bahwa kita respect sama orang tersebut. Kita simpati dan kita sayang sama orang tersebut. Itu logika sederhana di. Kalau untuk yang berbicara soal hukum tadi, maksud saya begini di. Jadi kamu juga harus tanggap. Maksud saya begini. Ketika ada si Bib atau Habib atau Sayyid ini, mereka mengajak ketemuan sama, seandainya mereka mengajak ketemuan sama para pencaci maki, para pemfitnah, para pembenci, seandainya mereka ketemu, itu mereka anggap silaturahim. Dan mereka tidak akan melanggar hukum positif di dalam negeri kita ini. Melanggar hukum positifnya apa? Mereka tidak akan melakukan tindakan-tindakan di luar hukum, yaitu misalnya memukul dia, mencaci dia, mencela dia. Itu mereka tidak akan lakukan itu. Itu yang saya maksud. Jadi mereka tetap menjaga marwah sebagai seorang yang menjadi panutan di dalam masyarakat. Kenapa? Karena mereka mengikuti ajaran datuk-datuk mereka, mereka mengikuti ajaran kakek mereka, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksudnya di. Toh kalau memang ada Habib, Sayyid, Y yang melakukan pelanggaran hukum positif, ya mereka itu manusia biasa. Ketika mereka kurang pengetahuan tentang hukum, pasti mereka melakukan tindakan melawan hukum. Namun ketika mereka memahami akan hukum positif yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia, mereka mau melakukan tindakan melawan hukum itu mereka berpikir 1000 kali di. Karena mereka manusia biasa. Yang sempurna itu Rasulullah. Faham di sampai di situ? Jadi ketika ada misalnya 1 oknum, 2 oknum yang melaksanakan perbuatan-perbuatan melawan hukum positif yang ada di negara kita ini, yaitu oknum daripada orang-orang tersebut. Nah sekarang begini, kalau kita mau bicara, jangan kita bicara soal Habib deh.
kita bicara mayoritas yang ada di Republik Indonesia, suku Jawa. Suku Jawa ini kan suku terbesar di Indonesia. Ketika orang Jawa 1, 2, 3, 4, 5 orang, 6, 7 orang melakukan perbuatan hukum, apakah kita harus mengeneralisir? Kita harus memukul semuanya? Kita harus memukul rata? Kan tidak, Di. Itu kan hanya oknum. Dan oknum-oknum itu melaksanakan perbuatan-perbuatan tersebut karena pengetahuan tentang hukum itu mereka minim. Ketika mereka melaksanakan pengetahuan hukum itu baik, ya mereka berpikir 1000 kali ketika mau melaksanakan perbuatan melawan hukum. Dan ini hanya oknum, kita tidak bisa memukul rata semua orang Jawa begitu. Apakah orang Jawa melaksanakan korupsi, memaling uang negara, terus kita harus memukul rata seluruh orang Jawa? Kan tidak. Tidak boleh. Orang yang memukul rata itu kewarasannya di bawah rata-rata. Kenapa? Ya orang Jawa semua baik-baik. Saya keluarga besar orang Jawa. Saya punya kakak semua nikah dengan orang Jawa. Rata-rata kakak saya nikah dengan orang Jawa. Karena baik. Orang Jawa tuh santun-santun. Jadi kita tidak bisa memukul rata di ketika ada habaib atau sayyid atau syarif atau ye mereka melaksanakan perbuatan melawan hukum atau mereka berceramah di mimbar-mimbar yang tidak sesuai dengan keinginan kita sebagai pemikir, yaitu oknum. Kita tidak bisa pukul rata. Saya pun demikian. Saya berbicara ini Habib-Habib ini kok kenapa ya? Ada beberapa Habib kok mereka ceramah aneh-aneh. Toh kalau memang itu benar terjadi di klannya mereka, misalnya ada karomah-karomah yang kita dengarkan selama ini, ya cukup di antara kalian saja yang dengar. Kenapa kalian harus ceramah di luar-luar di panggung-panggung? Ini kan ada yang kalau yang tidak senang dengan penilaian-penilaian tersebut kan berarti bisa menjadi bahasa-bahasa buruk, bahasa miring di dalam masyarakat. Saya pun sama dengan kamu, Di. Saya pun menyalahkan beberapa oknum-oknum tersebut. Kenapa mereka harus berceramah seperti itu gitu loh. Toh kalau memang itu benar ya sudah mereka konsumsi saja di kalangan mereka gitu. Kenapa harus dituangkan di publik? Sama kita punya pemikiran. Namun saya berpikir bagaimana saya mencoba untuk saya rasional. Bahwa ini hanya oknum, tidak semua. Mayoritas habaib itu lebih adem, lebih aman, lebih nyaman ketika mereka berceramah di panggung-panggung. Jadi ketika oknum jangan kita pukul rata, Di. Begitu, Di. Paham, Di, sampai di situ? Ketika oknum jangan kita pukul rata. Itu aja intinya. Lanjut, Di. Sudah, aduh ya Allah, saya sampai ngantuk saya. Ngantuk kan kamu pusing mendengarkan kebenaran. Yang saya bawa ini adalah hak, bukan batil. Yang saya bawa ini adalah kebenaran. Dan saya mencoba membuka pola pikirmu bahwa ayo kita berpikir secara positif. Jangan kebencian kita kepada suatu kaum sehingga kebenaran itu pun kita katakan salah, begitu. Sudah, itu diam dulu gitu loh. Saya ngantuk. Kenapa kok saya ngantuk? Lagi-lagi ya. Dari kemarin sampai sekarang, dari tadi sampai sekarang ya. Sudah ada berapa hari ini ya, baik Habib atau muhibbinnya kalau menjelaskan kepada saya ini kebohongan yang selalu mereka bawa. Makanya saya ngantuk. Bukan kebenaran, kebohongan. Lagi-lagi kamu berbohong kepada saya. Itu loh. Kamu tadi mengatakan kalau di Surabaya itu panggilannya Ye, bukan Habib. Bohong lagi kamu. Padahal kamu tahu kan sudah banyak Habib-Habib ini yang dari Surabaya yang naik komal itu mereka dipanggil Habib bukan Iye kok. Gimana sih kamu? Lagi-lagi berbohong lagi. Berbohong lagi. Terus kamu tadi mengatakan juga kepada saya gitu loh. Kurang lebih kalimatnya seperti ini ya. Artinya Habib ini ya kalau yang salah ya dihukum. Kan gitu kan. Karena kalau sudah bertentangan dengan hukum
ya harus dihukum. Lagi-lagi kamu berbohong. Padahal dari kalimat awal kamu mengatakan tidak mungkin seorang Habib ini melanggar hukum. Kenapa? Karena mereka mengikuti ajaran datuk-datuknya. Setelah saya sebutkan dari orang-orang yang melanggar hukum, malah kamu beda lagi. Lagi-lagi berbohong di depan saya kamu. Nama kebenaran, nama keadilan, tapi berbohong di depan saya. Terus kamu juga mengatakan gitu loh, Habib-habib ini Ahmadi ya. Mereka yang mengatakan itu oknum. Jangan dipukul rata semua. Berbohong lagi kamu kalau kamu mengatakan oknum. Kenapa? Kalau memang betul itu oknum, bro. Gini bro, karena kamu tadi sudah membawa kalimat-kalimat Jawa. Oke, saya akan paparkan sedikit. Kalau ada seorang kiai, gus atau ustadz salah dalam ceramah, salah dalam penyampaian, ulama-ulama Jawa semuanya menegur, bro. Semuanya menegur. Jangankan ulama Jawa, Habibnya pun juga ikut. Bahkan mereka agak main-main bilang sesat. Kalau yang ulama bilang salah, kalau yang Habibnya bilang apa? Sesat. Terus kamu mau mengatakan, saya sekarang memperumpamakan kan, kalau ada ulama, ustadz atau kiai salah dalam berceramah, orang Jawa, ulama-ulama Jawa ini pasti mengeritisin, mengingatkan, mengilingkan kata orang Jawa. Sehingga kiainya ini minta maaf, apa yang saya sampaikan ini adalah kesalahan saya. Sehingga dengan kalimat yang saya sampaikan membuat umat muslim terpecah, membuat umat muslim gaduh di media sosial. Saya minta maaf sebesar-besarnya kepada semua umat muslim ini. Ini ulama. Ini ulama Jawa, bro. Ini Gus Jawa, bro. Ini Ustadz Jawa, bro. Terus kamu mengatakan kalau Habib ini oknum. Pertanyaannya, dari semua Habib-Habib yang disampaikan atau di semua Habib yang pernah dia lakukan, ada gak teguran dari Habib? Atau ada deh Habib ceramah, kemarin saya mendengar ada seorang Habib ceramah seperti ini, dia halu, dia tidak benar, jangan diikuti. Saya belum pernah mendengarkan kalimat dari seorang Habib ceramah seperti itu, bro. Kalau dari kiai yang salah, mereka menyalahkan ceramah. Iya, mereka menyalahkan. Kalau semuanya tutup mulut. Shh. Jangan kamu bilang oknum, bro. Oke, seandainya ini yang mengatakan Habib Jawa, yang mengatakan ada nggak Habib yang di Kalimantan ini ceramah ini kemarin saya dengar ada seorang Habib Jawa ceramah seperti ini tidak benar, ini salah. Nggak ada saya. Saya belum pernah mendengar dari Habib-Habib yang luar Jawa. Belum. Artinya tampil, dia mengatakan apa yang disampaikan Habib ini salah, tidak benar. Saya belum pernah mendengarkan. Kalau Mama Gufron, orang Jawa, semua Habib baik yang di Jawa, di Kalimantan, di Aceh, di Papua, mereka keluar semua. Mengatakan apa? Mama Gufron sesat. Kalau dari Habib yang mengatakan menghafal putra al-haddad daulal jannah,
Semuanya diam Habib-habibnya. Siapa yang mengatakan ini salah Habib yang disampaikan ini? Saya belum mendengar, bro. Atau ada seorang Habib mengatakan bahwa seandainya kalau Allah menurunkan azab, maka Allah minta izin dulu sama Habib. Saya belum pernah Habib-habib yang di keluar Pulau Jawa ini ya mengatakan kemarin ada seorang Habib ceramah katanya kalau Allah menurunkan azab minta izin dulu sama Habib. Ini Habib kurang ajar ini. Ini sudah mempermainkan agama ini. Saya belum pernah dengar, bro. Satu, yang kedua, dari semua perkataan Habib yang di media sosial, kemudian kita mengeritisin, mulai dari dulu sampai sekarang, tidak ada satupun Habib meminta maaf atas kalimat yang dia sampaikan, bro. Makanya kamu jangan bilang oknum. Ya. Terkecuali ada seorang Habib sudah bicara. Gitu loh. Kemarin ada seorang Habib berceramah seperti ini. Ini Habib ngawur ini. Saya minta maaf gitu. Baru keren, bro. Ayo, nanti kamu ketiduran. Silakan, bagianmu. Oke, Di. Makasih, Di. Jadi gini, Di. Saya dalam kehidupan itu, saya selalu berusaha berpositif thinking. Sama siapapun, sama Ahmadi saja, yang bagaimana notabene mengeluarkan cacian, makian setiap hari, hinaan setiap hari kepada zuriyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun saya berpositif thinking sama Ahmadi. Positif thinking saya apa? Kemungkinan Ahmadi belum mendapatkan pelajaran pengetahuan tentang para habaib. Kemudian Ahmadi ini mungkin saja bergaulnya masih salah selama ini, atau bukan salah. Kalau salah juga kan ada unsur negatif di situ. Atau bisa juga Kakanda Ahmadi ini belum mendapatkan ilmu soal positive thinking. Jadi gini, Di, kalau saya begini, kemungkinan besar, ini asumsi pribadi saya, kemungkinan besar Habib yang ceramah menurut pandangan kita itu keliru, kemungkinan besar itu sudah ditegur oleh para sepuh-sepuh mereka. Namun mereka menjaga etika, akhlak, komunikasi. Mereka tidak tegur di depan umum. Karena pelajaran etika itu kita dapat di bangku-bangku sekolah, bangku pendidikan, di bangku perkuliahan. Bahwa ketika kita mau menegur seseorang, jangan di depan publik. Panggil dia baik-baik. Namun berikan pemahaman kepada dia bahwa yang kamu ceramah itu salah. Itu tidak boleh kau ceramah. Kemungkinan ya, ini positive thinking saya. Begitu, Di. Dan yang berikutnya, Kakanda Ahmadi berbicara bahwa belum ada satupun habaib yang menegur habaib-habaib yang ceramah yang overdosis tersebut atau berlebihan tersebut. Saya katakan sudah ada, Di. Sudah ada, cuman handphone saya satu, jadi saya nggak bisa buka videonya. Coba kamu cari. Itu ada salah satu Habib menegur Habib Bahar. Karena beliau melihat Habib Bahar itu berceramah terlalu keras sehingga beliau menegur. Beliau menegur di publik. Itu kalau tidak salah Habib dari Sulawesi. Kalau tidak salah tuh, beliau sudah sepuh, sudah usia di atas 60-an lah, karena kalau kita lihat dari penampilannya di atas 60-an itu kan Habib sepuh. Beliau tegur, tapi beliau tegur di depan publik. Nah, itu pun saya tidak setuju dengan beliau. Kenapa beliau harus tegur di publik? Nah, harusnya kan beliau panggil baik-baik, harus tegur di antar berdua aja, nasihatin gitu loh. Kenapa? Karena di publik itu tidak bagus. Ini pemikiran saya. Jadi ketika kita selalu berpikiran positif, insya Allah
kita selalu sehat dalam jasmani, kita selalu sehat dalam pemikiran. Dan pemikiran-pemikiran kita tidak ada pikiran kotor kepada orang lain. Itu tidak ada, Di. Nah, jadi mudah-mudahan dengan diskusi kita malam ini, Kakanda Ahmadi, Ayahanda Ahmadi, Abang Ahmadi bisa sedikit soft lah. Agar apa? Agar publik pun melihat bahwa Kakang Ahmadi ini sudah mendapatkan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih positif. Tidak ada lisan-lisan yang baik itu dinodai dengan lisan-lisan yang buruk yang keluar dari mulutnya. Kira-kira begitu, saudaraku. Oke, terima kasih Kang. Kebenaran, Masya Allah. Jadi gini ya saudaraku ya. Jadi kalau ada Habib salah ya, Habibnya ini menasehatin secara diam-diam ternyata saudaraku. Ya mungkin takut ketahuan gitu loh. Bahwa apa yang disampaikan Habib ini salah. Tapi secara diam-diam. Hebat Habib ini ternyata ya. Jadi kalau ada Habib yang salah, mereka mengingatkan secara diam-diam agar tidak diketahui oleh publik. Hebat. Hebat Kang Habib ini ternyata ya kalau seperti ini. Tapi lebih hebat lagi Kang Habib ini ya. Kalau ada kiai, gus, atau ustadz salah, Habib ini bukan mendatangi Kang. Mereka malah keluar-keluar di panggung. Ini karma. Kalau dari kelompok mereka, mereka diam-diam mengingatkan saudaraku. Tapi kalau dari kiai atau gus, dari ustadz, mereka keluar-keluar di panggung. Bukan mengingatkan, bukan mendatangin. Sudah, yang kamu sampaikan itu salah, jangan diulangin. Bukan seperti itu. Mereka keluar-keluar di panggung. Terhadap Gus Muwafiq, Habibnya keluar-keluar di panggung. Terhadap Gus Miftah, mereka juga keluar-keluar di panggung Habibnya. Terhadap Mama Gufron, mereka juga keluar-keluar di panggung saudaraku. Bukan mendatangin Kang. Lucu juga kamu Kang seperti itu. Lagi-lagi kamu berbohong ini. Terus yang kedua, Kakang tadi mengatakan Kang Ahmadi ini belum tahu ya, mungkin belum tahu tentang keilmuan Habib, atau kurang untuk duduk dengan Habib. Kang, saya belum duduk dengan Habib, saya sudah banyak tahu tentang kesesatan Habib. Apalagi saya sudah duduk dengan Habib. Mungkin tambah parah lagi nanti. Wong saya tidak duduk saja, saya sudah banyak tahu di media sosial ceramah-ceramah Habib yang kurafat. Apalagi saya duduk dengan Habib, Kang. Terus Kakang tadi mengatakan juga kepada saya, mudah-mudahan dengan obrolan malam ini Kang Ahmadi mendapat sebuah kebenaran, sehingga menyampaikan kebenaran di media sosial agar orang tahu. Kang, sekarang ini jangankan cuma orang Indonesia, orang luar negeri, Hong Kong, Singapura, Taiwan, Arab Saudi, bahkan ada dari Belanda, lu tahu Ahmadi sekarang. Gimana Kakang ini? Jangankan cuma Indonesia, ya,
Malaysia, Singapura, Hong Kong, Thailand, Arab Saudi, bahkan sampai Belanda loh. Tahu Ahmadi sekarang bahwa yang disampaikan Ahmadi saat ini adalah sebuah kebenaran, Kang. Paham? Dengan apa yang saya sampaikan, ternyata banyak orang Singapura ya, terutama khususnya orang Indonesia yang berada di Singapura, orang Indonesia yang ada di Hong Kong, orang Indonesia yang ada di Taiwan, orang Indonesia yang ada di Arab Saudi, orang Indonesia yang ada di Malaysia, orang Indonesia yang berada di mana, di Belanda. Mereka tercerahkan loh dengan apa yang saya sampaikan loh. Mereka berterima kasih loh terhadap saya. Jadi Kakang jangan khawatir. Orang sudah banyak berterima kasih terhadap saya, Kang. Karena saya sudah menyampaikan kebenaran, bukan cuma di Indonesia, sampai ke mancanegara, Kang. Oke? Jangan khawatir deh, Kakang. Silakan, Kang. Kang Madi, ini menarik. Penontonnya naik terus itu. Jadi Kang, ketika kita memberikan nasihat-nasihat, memberikan petunjuk-petunjuk, memberikan hal-hal positif bisa diterima, ya monggo, itu hidup ini adalah pilihan. Kang Madi mau seperti ini terus, itu juga pilihan. Namun kita perlu ingat, jangan kita bertepuk dada berlebihan, sehingga suatu saat nanti kena batunya, baru penyesalan datang dari belakang. Karena penyesalan itu, dia tidak akan datang di depan. Penyesalan itu selalu datang dari belakang. Dan ketika penyesalan itu hadir, Kang Ahmadi akan mengingat nama saya, bahwa kebenaran pernah hadir dan memberikan nasihat, namun saya abaikan semuanya. Saya kikih dengan pendirian saya kikih dengan pengetahuan saya, dan saya kebenaran. Jadi hidup ini pilihan, Kang. Akang pilihan sebagai seorang muslim itu juga pilihan. Abang tidak memilih sebagai non-muslim itu juga pilihan. Abang memilih hari ini tinggal di mana, di saat ini yang abang tinggal, itu juga pilihan. Jadi terserah pada Kang Ahmadi. Namun nasihat saya satu, silahkan Anda mau berkomal terus-menerus, tapi jangan Anda kotori lisan Anda dengan cacian-cacian makian kepada orang lain. Habaib-habaib itu mereka sebagai zuriyah keturunan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu juga pilihan. Silahkan. Karena ketika kita nasihat tidak bisa diterima, susah. Batu yang begitu keras saja, ketika ditetesi dengan air hujan terus-menerus, pasti batu itu bolong, Kang. Air hujan turun dari atap rumah, itu batu yang keras terus-menerus pasti bolong. Tetapi ketika hati manusia sudah membatu, maka susah. Paman daripada Rasulullah saja tidak mau menerima kebenaran daripada Rasulullah, menantang Rasulullah dengan tidak percaya bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah. Tidak percaya. Itu pamannya, bayangkan. Apalagi kita yang manusia yang beberapa generasi daripada kehidupan mereka yang lebih awal. Kita tidak dapat bukti-bukti yang nyata. Kita hanya mendengar dongeng sana, dongeng sini. Kita hanya mendengar cerita sana, cerita sini. Kita hanya melihat oleh karangan-karangan kitab sana, kitab sini. Ini kan kita tidak hidup sezaman dengan mereka. Terus, apakah keyakinan kita bisa kita tarik, kita bawa kepercayaan itu? Ya tidak mungkin, kecuali orang itu dia mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
baru ia bisa. Jadi ketika hati Kang Ahmadi ini sudah mengeras, ya saya tidak bisa, karena saya bukan air. Saya hanya ketemu dengan Kang Ahmadi ini sekali, 2 kali, baru 3 kali kita ketemu. Ingat, batu yang begitu keras bisa bolong, yang tadi Kang Ahmadi angkat jempol. Jadi ketika hati manusia sudah membatu, susah. Apapun kita berbicara soal kebenaran, Kakang kotori dengan cacian dan makian. Jangan. Bila perlu Kakang mengedukasi dengan hal-hal yang positif. Kira-kira begitu Kakangku. Berarti sudah, Masya Allah, luar biasa saudaraku. Dia panjang lebar mengatakan kepada hati kalau sudah keras, sulit untuk menerima sebuah kebenaran. Apalagi hati tersebut sudah membatu. Kakang ini salah. Kang, saya ingat. Kakang salah loh. Selama 2 tahun kan, ya, hati ini membatu. Siapa sih sebetulnya Habib ini? Betul ndak Habib ini durian Nabi? 2 tahun lah Kang. Alhamdulillah Kang membatu. Selama 2 tahun ditetesin dengan air kebenaran, air kesucian, ditetesin. Baru saya sadar, baru saya tahu, oh iya, ternyata Habib ini bukan durian Nabi ya. Jadi saya Kakang salah. Kalau Kakang mengatakan kalau saya ini hati saya membatu, tidak mau menerima kebenaran, salah Kang kamu. Dari 2 sisi di sini ada sebuah batu Kang. Sekarang ini saya akan mengelogikakan Kakang. Di sini ada sebuah batu. Di sisi sebelahnya ada air, di sebelahnya lagi ada air. Ternyata di sini di antara meneteskan air terhadap batu yang keras tersebut. Ternyata selama 2 tahun air inilah yang bisa meluluhkan, yang bisa menghancurkan batu yang keras tersebut, bukan yang ini. Kenapa? Ini tetesannya kan kurang cepat, terlalu lemah gitu loh untuk menghancurkan batu yang keras ini. Ternyata ini Masya Allah kuat betul air ini, tetesannya luar biasa, pancurannya deras sekali, menetes terhadap batu yang keras ini. Jadi kalau Kakang mengatakan hati saya sudah mengeras, dulu hati saya mengeras dengan tetesan ilmu, dengan tetesan pengetahuan, dengan tetesan fakta, dengan tetesan fakta sejarah yang mereka sampaikan kepada saya. Akhirnya batu yang mengeras menjadi lebur. Ternyata saya menemukan sebuah kebenaran. Oh, ternyata Habib bukan duriah Nabi ya, gitu. Satu, yang kedua, saya selalu berusaha semaksimal mungkin agar mulut saya tidak ternodain seperti kelompok kalian. Dikala di sini ada batu keras, ya, kemudian ada